Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Reda Anggraini dengan NIM 11110625304 dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dengan judul Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi Anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat. Nah, adapun yang saya paparkan dalam proposal saya, yang pertama adalah latar belakang. Nah, yang menjadi latar belakang di sini adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang penting di Indonesia saat ini, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di ASEAN, masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru. Hampir semua periode pemerintahan yang ada di Indonesia menempatkan masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan. Nah, yang kedua, batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa batasan masalah dalam penelitian. Yang pertama, kondisi ekonomi orang tua di Kecamatan Singkep Barat. Dan kedua, motivasi anak dari orang tua dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat. Serta rumusan masalah yang ada dalam proposal yang pertama adalah bagaimana kondisi ekonomi orang tua di Kecamatan Singkep Barat, bagaimana motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat, serta apakah ada pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hipotesis. Nah, hipotesis penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat. Kemudian, tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini diperlukan adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga penulis akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada pemecahan masalah. Nah, apa aja tujuan penelitian atau tujuan masalah penelitian ini? Yang pertama, untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi orang tua di Kecamatan Singkep Barat. Dan kedua, untuk mendeskripsikan motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat. Serta yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkep Barat. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, teoritis dan praktis. Dan yang terakhir, definisi operasional. Nah, untuk memudahkan pemahaman terkait dengan judul yang ada dalam penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa kata. Yang pertama, kondisi ekonomi orang tua adalah suatu keadaan atau kedudukan ibu dan bapak dalam lingkungan masyarakat yang diukur melalui indikator-indikator pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, status ekonomi orang tua dalam masyarakat, dan penghasilan orang tua. Nah, yang kedua, motivasi anak. Nah, motivasi anak adalah daya atau dorongan yang timbul dari dalam atau luar diri anak untuk melanjutkan pendidikan dari SMA, SMK, dan madrasah aliyah hingga ke perguruan tinggi yang diukur melalui indikator minat melanjutkan pendidikan, bakat, cita-cita, kondisi fisik, dan tingkat kecerdasan. Nah, yang terakhir, anak yang dimaksud penelitian ini yaitu anak yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang tamat SMA, SMK, dan madrasah aliyah atau lulusan dari tahun 2014 hingga 2017 di Kecamatan Singkep Barat. Nah, yang tadi adalah manfaat penelitian. Nah, yang saya sebutkan tadi, manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritis itu
dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan, serta dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai aspek kehidupan manusia dalam dunia pendidikan. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi anak, bagi orang tua, dan bagi penulis. Apa manfaat bagi anak? Nah, manfaat bagi anak adalah sebagai dorongan bagi setiap anak dalam melanjutkan pendidikan, terkhusus masyarakat Kecamatan Singkek Barat. Nah, kemudian memberikan petunjuk dan sumber informasi tentang perkembangan pendidikan kepada masyarakat Kecamatan Singkek Barat, serta menambah wawasan bagi anak adanya harapan serta cita-cita dalam pencapaian tujuan kegiatan yang diinginkan. Nah, apa manfaat bagi orang tua? Manfaat bagi orang tua ada 2 di sini. Yang pertama, sebagai bahan introspeksi diri bagi orang tua untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, pendapatan atau penghasilan keluarga, dan status sosial dalam masyarakat sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan. Nah, yang kedua, sebagai masukan bagi orang tua agar selalu memberikan semangat dan motivasi terhadap anak dalam melanjutkan pendidikan walaupun memiliki keterbatasan ekonomi dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi penulis. Nah, di sini apa manfaat bagi penulis? Yaitu menambah wawasan dan dapat mengetahui secara mendalam pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan di Kecamatan Singkek Barat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Nah, kajian teori yang pertama ada namanya deskripsi teori. Nah, deskripsi teori ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kondisi ekonomi orang tua kurang mampu, dan motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan. Nah, yang kedua ada kondisi ekonomi orang tua kurang mampu. Yang pertama ada pengertian orang tua. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian orang tua? Di sini kita mengambil kesimpulan dari Purwodarminto bahwa orang tua itu berarti ibu dan ayah kandung, orang yang sudah tua, orang yang dianggap tua atau pandai dan cerdik. Nah, apa yang dimaksud dengan orang tua? Dimaksud dengan orang tua di sini bahwa keluarga. Keluarga dalam penelitian ini adalah sebuah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang pertama kali mewarnai pribadi anak karena di dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang bertujuan sebagai bekal dan pedoman dalam bermasyarakat. Nah, kaitannya dengan pendidikan, keluarga bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak, yakni salah satunya melalui pendidikan. Yang kedua, pengertian kondisi ekonomi. Kondisi sosial ekonomi. Nah, kondisi sosial ekonomi di sini merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi si pembawa statusnya. Misalnya pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, pekerjaan ada beberapa faktor utama yang menentukan kondisi ekonomi orang tua. Yang pertama, pekerjaan atau mata pencaharian. Nah, pekerjaan di sini merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini pekerjaan itu tergolong menjadi 2, pegawai negeri dan swasta dan non-pegawai. Nah, apa pegawai negeri dan swasta? Nah, pegawai negeri dan swasta ini adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan gaji menurut undang-undang yang berlaku. Nah, sedangkan non-pegawai itu merupakan jenis pekerjaan selain pegawai dengan batasan dengan kriteria bahwa pekerjaan tersebut tidak membutuhkan kualifikasi atau standar pendidikan tertentu.
tidak bernaung di bawah suatu instansi, organisasi, atau yayasan tertentu. Tidak memerlukan jam kerja juga yang pastinya. Penghasilan yang diperoleh sifatnya pun seperti upah, tidak terikat adanya undang-undang atau peraturan tertentu. Nah, contohnya apa? Misalnya kuli bangunan dan buruh. Nah, faktor yang kedua adalah pendapatan dan pengeluaran keluarga. Yang pertama, pendapatan keluarga. Nah, tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau barang yang dihasilkan oleh segenap orang yang merupakan balas jasa untuk faktor-faktor produksi. Nah, ada 3 sumber penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Yang pertama, pendapatan pokok. Yang kedua, pendapatan sampingan. Dan ketiga, pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain itu merupakan pendapatan berasal dari pemberian pihak lain. Yang kedua, pengeluaran keluarga. Pengeluaran keluarga di sini merupakan konsumsi rumah tangga untuk semua barang atau jasa yang diperoleh secara pembelian baik tunai maupun kredit. Nah, yang ketiga, pemilikan kekayaan. Nah, kekayaan dapat diartikan sebagai pemilikan barang-barang yang bersifat ekonomis atau yang memiliki nilai jual dan sebagai salah satu faktor yang melatar belakangi pelapisan sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, menurut Ahmadi mengungkapkan bahwa dalam hasil lembaga penelitian sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat, kondisi ekonomi keluarga itu dapat dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama, indikator pendapatan. Nah, indikator pendapatan ini merupakan keluarga kaya memiliki pendapatan minimal 2 juta per bulan. Nah, sedangkan keluarga menengah memiliki pendapatan antara 1 juta sampai 2 juta per bulan. Sedangkan keluarga miskin memiliki pendapatan kurang dari 1 juta per bulan. Nah, indikator yang kedua adalah kepemilikan aset. Keluarga kaya memiliki sawah minimal setengah hektar. Keluarga menengah pada umumnya memiliki sawah maksimal setengah hektar. Nah, keluarga miskin tidak memiliki apapun seperti yang disebutkan dalam kepemilikan keluarga kaya dan menengah. Nah, indikator yang ketiga, indikator kondisi rumah. Nah, keluarga kaya umumnya memiliki rumah permanen. Keluarga menengah, rumah milik sendiri, permanen dengan lantai menggunakan keramik, kamar mandi di dalam rumah. Dan yang keluarga miskin umumnya semi permanen, tidak ada kamar mandi di dalam rumah atau bahkan bisa menggunakan kamar mandi atau WC umum. Nah, indikator yang keempat adalah indikator pendidikan anak-anaknya. Anak-anak keluarga kaya pada umumnya bersekolah hingga perguruan tinggi. Anak-anak dari keluarga menengah umumnya bersekolah hingga SMP dan SMA. Sedangkan anak-anak keluarga miskin umumnya bersekolah hingga SD atau SMP. Indikator yang kelima, indikator kesehatan. Keluarga kaya berobat ke dokter. Nah, keluarga menengah berobat ke puskesmas, sedangkan keluarga miskin menggunakan obat warung. Indikator yang keenam, indikator pola makan. Keluarga kaya pada umumnya makan 3 kali sehari dengan menu yang berbeda. Keluarga menengah pola makannya 2 hingga 3 kali sehari dan makan daging ayam paling banyak seminggu sekali. Sedangkan keluarga miskin makan 2 hingga 3 kali sehari. Makan daging hanya saat hari tertentu saja. Selanjutnya adalah motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan. Nah, di sini kita yang pertama pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Menurut Winkel, motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu dan mencapai suatu tujuan. Nah, Sardiman juga mengemukakan motivasi adalah daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, motivasi intrinsik. Nah, apa motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu kebutuhan.
Nah, di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri siswa untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, apa yang meliputi motivasi intrinsik? Yang pertama, tingkat kecerdasannya tinggi. Tingkat kecerdasan tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki siswa sangat menentukan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki siswa, semakin tinggi pula motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian sebaliknya. Nah, kemudian faktor minat dan perhatian minat. Nah, kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan baik serta teliti terhadap sesuatu. Apabila minat dan perhatian siswa terhadap perguruan tinggi sangat tinggi, maka semakin tinggi pula motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian ada faktor bakat. Nah, faktor bakat di sini merupakan kemampuan yang dimiliki siswa. Bakat yang dimiliki siswa apabila diberi kesempatan untuk dikembangkan, maka bakat siswa akan terwujud. Misalnya, siswa memiliki bakat untuk menjadi seorang arsitek. Apabila diberi kesempatan, maka siswa akan lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, faktor lingkungan. Nah, lingkungan memiliki peranan yang penting dalam menemukan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Semakin tinggi dorongan dan semangat yang diberikan keluarga, maka semakin besar pula motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian kemampuan belajar, ada kondisi siswa, terus ada prestasi belajar. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang akan dan berfungsinya karena adanya dorongan dari luar. Misalnya karena berpengaruh dari orang tua atau keluarga, teman sekolah maupun teman bergaul. Nah, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi dorongan yang berasal dari luar diri siswa untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dalam penelitian ini adalah karena adanya dorongan dari orang tua atau keluarga, baik teman sekolah maupun teman bergaul. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Di sini yang pertama adalah rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis penelitian dan tempat dan waktu penelitian. Nah, jenis penelitian di sini adalah penelitian kuantitatif karena data analisis berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Nah, jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian ini bersifat sebab akibat karena penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pengaruh antara dua variabel, yaitu kondisi ekonomi orang tua sebagai variabel X terhadap motivasi anak dalam melanjutkan pendidikan sebagai variabel terikat atau Y. Nah, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siket Barat, Kabupaten Lingga yang akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai sejak proposal ini diterima. Yang kemudian ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua anak yang tidak melanjutkan pendidikan di Kecamatan Siket Barat, Kabupaten Lingga yang berjumlah 128 anak. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengingat jumlah populasi di atas tidak menjamin untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis mengadakan penarikan sampel penelitian dengan teknik area random sampling. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada dua. Yang pertama variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat atau dependent variabel. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan selanjutnya adalah pengumpulan data. Di sini untuk memperoleh data-data dari lapangan sebagai bahan penyusunan tulisan harus digunakan teknik pengumpulan data secara tepat dan akurat.
Nah, dalam penelitian ini pengumpulan data yaitu yang pertama observasi dan kedua wawancara. Kemudian ada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ada uji validitas instrumen dan ada uji reliabilitas instrumen. Yang terakhir teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang penulis gunakan ialah statistik deskriptif, yaitu menampilkan data berupa angka-angka, kemudian mendeskripsikannya, dan ditarik kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Semoga ilmunya menjadi berkah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.